Halo saudaraku, senang sekali saat ini saya Wulan Handayani dalam Wulan Handayani Channel kembali bisa jumpa lagi dengan Anda. Ya, saya masih ada di Solo. Ya, kali ini saya ketemu seniman unik ya, yang nanti akan sharing ke kita tentang seni blawong. Seni blawong, ya. Seni blawong, ya. Apakah itu seni blawong? Nanti kita akan bahas spesial ya kali ini bersama Mas Yunianto Agus Subrata, ya, atau lebih dikenalnya di dunia seni rupa atau seni lukis ya, yaitu Mas Yuyun Blawong dari Solo. Ya. Nah, oke Mas, mau nanya sih sebenarnya seni blawong itu apa sih? Saya nih baru denger, kaget juga gitu. Itu memang di Indonesia itu tidak ada. Satu-satunya penerusnya itu ya saya berusaha untuk meneruskan seni itu ya. Istilahnya nama blawong itu sebenarnya adalah tempat keris. Orang Jawa ya itu, tempat keris yang berupa papan. Papan utuh biasanya. Nanti ada cerita wayang. Ada lukisan-lukisan wayang, pahat wayang itu menceritakan lakon. Jadi misalnya pemegang kerisnya itu lakonnya misalnya orangnya kasar, orangnya istilahnya gagah apa itu ya nanti Bima atau Werkudara itu nanti tergambar di situ watak dari pemegang kerisnya itu nanti tergambar dalam blawong itu. Dalam blawong. Ya. Nah, blawongnya sendiri itu apa, Mas? Blawong itu istilahnya blawong. Jadi blak itu kalau bahasa Jawanya itu gambaran. Jadi gambaran perjalanan lakon seseorang. Wong, manusia. Ya, wong itu atau manusia jawabannya gitu. Ya. Jadi seni blawong itu ada seni yang menceritakan perjalanan hidup manusia. Ya, itu digambarkan dengan pahatan wayang atau orang. Ya, adalah orang yang menceritakan kehidupan atau watak dari pemegang keris itu. Pemegang keris. Iya. Oke, dan itu ditumpahkan dalam apa namanya itu? Pahatan kayu. Kayu. Lukis, misalnya sama kelir sungging misalnya gitu. Oh, ada kelirnya, ada ya, warnanya ada warna-warna. Iya, itu. Uniknya itulah itu unik kan sekali. Sudah langka ini. Kan tidak ada yang meneruskan lah. Saya itu maka banyak orang mengenal saya karena sering saya membuat itu, maka di dunia antik atau dunia seni itu manggil saya Yuyun Blawong. Itu saya memang khusus membuat itu sebenarnya bukan untuk tidak melulu untuk saya jual belikan, tapi itu saya pengen meneruskan budaya bangsa ini. Iya, itu budaya biasa. Jawa khususnya itu. Budaya Jawa ya, itu luar biasa. Dan ini salah satu generasi muda bangsa ini yang meneruskan budaya bangsa kita gitu ya, melestarikan budaya bangsa gitu. Luar biasa. Nah, ini kan dibagikan saya sendiri adalah seorang penggemar seni, tapi saya belum tahu yang namanya seni blawong itu. Biasanya kan keseharian itu hanya lukis, tapi nggak ada istilahnya ya kalau di seni kebudayaan itu ini melekat sekali itu, cerita-ceritanya itu. Nah itu kan ditumpahkan ke dalam bentuk pahatan dari sebuah itu kayu. Istilahnya tak-takan keris, tempat keris. Tak-takan keris. Ya, oh, jadi blawong. Jadi keris misalnya itu nanti ada papan, nanti dikasih tali masuk di sini. Ya, jadi kerisnya itu masuk di nanti ada gambarnya rumahnya ya, nanti kita Anda yang penasaran seperti apa nanti Mas Yuyun kasih buat kita gitu ya, seperti apa itu ya tataan keris yang dinamakan seni blawong tadi. Iya, itu dipahat dengan apa, Mas? Dipahat dengan tata ukir itu, tapi tipis. Ada yang berupa coretan-coretan itu tidak terlalu hanya dicoret gambar-gambar wayang atau manusianya, nanti ada alas yang menceritakan memang watak. Misalnya gini, kerisnya kebulajer ini untuk tani, jadi nanti orangnya ya kesana apa. Oh, berarti jenengan ada kerisnya berarti ya? Ya, ada, tapi saya cuma istilahnya membuat tempatnya, tapi nanti kan keris hanya untuk saya contohkan untuk nanti berarti bagi Anda kolektor-kolektor keris yang memang juga ini unik sekali tempat kerisnya, jadi bisa saja langsung hubungi Mas Yuyun gitu ya. Langsung aja kayaknya searching ya. Kalau Instagramnya apa nih?
Saya Instagramnya memang Yuyun Blawong. Oh, Yuyun Blawong ya, Iya. @yuyunblawong gitu Ya, ya. Nah, nanti Facebooknya juga Yuyun Blawong. jadi bisa kalau mau Yuyun kontak bisa Blawong langsung dulu, aja ya. deh hubungi Instagram atau Facebook dari Yuyun Blawong gitu ya. Oke, ini untuk kolektor seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia yang memang penggemar barang antik Iya, itu sudah sampai Salah luar satunya. negeri, tapi sesuai perkembangan zaman itu ada yang meminta enggak melulu seperti gambaran wayang atau kehidupan manusia, tapi iklan-iklan seperti ditumpahkan ke iklan jadul zaman dulu misalnya yang lucu-lucu, yang unik itu malah laku sekarang juga. Jadi misalnya Mas, ini ada cerita lucu A gitu, tolong dong dipahatin Iya, gitu. Itu sesuai nanti permintaan. Itu juga. Kalau untuk yang keris itu biasanya misalnya yang kolektor keris, Mas, tolong saya diceritakan nanti kolektornya mengisahkan kisahnya. Jadi wataknya aku seperti Janoko atau seperti Werkudara nanti tertuang di situ. Aku sering di sini nanti digambarkan lewat perjalanan dari gambaran itu sendiri. Biasanya besarannya seperti sebesar segini aja beda Mas ya? Bisa, pokoknya kecil bisa, besar bisa. Nanti misalnya untuk berapa keris, misalnya untuk 10 juga bisa besar. Itu kan kalau seni Blawong memang berangkat dasarnya dari untuk tempat keris gitu. Iya. Nih misal kalau ada yang order, saya maunya nih wajah saya, wajah bapak ibu saya dan keluarga besar saya ditumpahkan ke dalam sebuah seni pahat. Kira-kira bisa. gimana nih tantangannya nih? Oke, Saya minta oke. 1-2 meter gitu Mas, Iya, ayo. Oke. Yang penting saya intinya kan untuk melestarikan nantinya itu juga untuk anak cucu. Oh ini kakek saya ini itu terus temurun nanti itu. Ya, ya. Iya. Dan itu bisa dilakukan handmade ya Mas, dengan tangan ya Iya, memang. Iya, dengan tangan, tapi sesuai perkembangan zaman juga sekarang sudah ada alat-alat modern Yang membantu mempercepat kali yang ya. mempercepat. Tapi kalau tidak punya rasa jiwa seni yang tinggi ya enggak jadi itu. Enggak bisa. Betul. Iya. Kayak saya mungkin ya awut-awutan gitu kali ya. Jadi apa ini? Abstrak gitu kalau saya. Karena nggak terlalu pinter gambar gitu ya. Dan memang itu seni yang sangat unik ya. Memang Iya. saya pernah dengar yang namanya seni pahat, seni lukis atau apa. Tapi itu khususnya untuk pahat. Memang udah jarang sekali ada saat ini. Iya. Apalagi generasi muda ini luar biasa Mas Yuyun. Iya. Mau Kalaupun ada sekarang kan ukirannya modern, jadi kurang seneng kalau di antik itu seperti kalau di yang tradisional banget itu kan gambar-gambarnya sudah orang membuat itu nggak bisa. Misalnya orang sekarang itu mau gambar tidak pakem, pasti keluar jalur. Nah, ini memang berangkat dari ingin melestarikan budaya bangsa yang ditumpahkan dalam seni Blawong tadi ya Iya. Mas ya, yaitu cerita-cerita wayang begitu ya. Iya. Oke Mas, berapa lama sih sudah menekuni bidang ini? Saya sudah dari kecil. Oh, dari kecil sudah Iya, suka dari ya? kecil saya suka kesenian ini kok langka dan mahal. Maka kalau ini dibeli orang sampai ke luar negeri lama-lama habis. Lama-lama akan habis. Maka saya itu cita-cita saya sama misalnya ada sekolah seni atau apa, atau anak-anak yang nanti daripada menganggur itu saya ajarkan ini Nah, nanti luar bisa biasa. buat nanti kalau kan bisa ada nilai jualnya. Kalau di Surabaya Jadi, nanti aja ya, deh. misalnya ini jatuh ke luar negeri kan ada terus kan nggak masalah. Itu yang paling susah itu bukan cara membuatnya itu Mbak. Apa Cara ini? membuatnya itu bagus, walau ukirannya bagus, patahannya bagus, tapi kalau tidak bisa finishing warna, ya itu serasa tidak greget. Finishing tua itu yang setiap orang tidak bisa. Oh gitu Ya, ya. iya. Berarti dia nggak luntur ya kalau kena hujan gitu ya? enggak. Oke. Dari kayu apa biasa Mas? Ya semua kayu bisa. Semua kayu bisa ya. Tergantung apa yang diinginkan, tapi rata-rata semua pinginnya ya jati. Ya. Supaya aman dari rayap Iya, kali ya, iya. gitu ya. Iya, Karena memang ini barang unik, barang antik, jadi kalau bisa sih awet gitu Iya, ya. Oke Mas, kalau boleh tahu nih gambarannya, harganya itu kisaran berapa sih? Berapa sampai berapa?
itu dari 1,5 juta. Itu ya sampai dulu pernah saya laku ya 21 juta. Itu hanya ukuran 1 meter kurang. Itulah penghargaan kita terhadap seni. Iya, itu saya Barang kerjakan seni itu bisa nggak ternilai gitu. 2 hari, bisa 3 hari. Kalau saya seneng ya saya pakai mat-matan, istilahnya sampai 1 bulan kalau saya seneng ya. Tapi kalau 2 hari pun kalau bagus ya bagus. Iya. Itu kalau primitifnya kasar malah tapi unik, wah itu yang dicari. Tidak ada patokan hari, tidak ada, yang penting seni itu keluarnya bukan saya nanti terus saya membuat kedua kalinya belum tentu bisa seperti itu. Betul, karena itu adalah handmade. Handmade kadang-kadang seniman itu kan jeleknya gini, ada 1000 barang ya 1000 model, gitu kan Mas ya. Nggak bisa diulang lagi sekalipun mungkin idenya sama. Ya, saya mau bikin Werkudara gitu. Werkudara yang ini senyum, yang ini metudut ya, karena pelukisnya waktu itu lagi cemberut kali. Moodnya jadi ini. Oke, ya ini luar biasa ya, bisa mengangkat budaya nasional ke dalam bentuk seni pahat. Nah, kira-kira nih Mas, apa sih harapan Mas Yuyun ya untuk generasi muda di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia, bahkan yang lagi nonton video ini, terhadap seni Blawong itu sendiri? Saya kepinginnya itu ya ini bisa dikembangkan nih dalam bentuk apapun, bukan tidak hanya Blawong aja. Jadi seni tapi tidak keluar dari budaya Jawa. Itu khususnya itu nanti bisa dibuat lukisan atau lukisan pahat, tapi yang besar, tidak hanya berfungsi sebagai Blawong, tapi makna dari cerita-cerita itu bisa mendidik generasi. Misalnya cerita yang bagus itu kan seperti istilahnya gini, kehidupan itu ada bagus, ada jelek, ada siang, ada malam, jadi nanti bisa untuk contoh dalam kebudayaan ini. Betul sekali ya. Budaya Jawa itu gimana itu ya, gitu. Tidak hilang, ora ilang Jawane, wong Jawa ora ilang Jawane gitu. Wong Jawa ora ilang Jawane. Walaupun di tempat mana di luar tapi ojo ilang Jawane. Ojo ilang Jawane ya. Jadi kalau misalnya sudah lama tinggal di Jakarta, Jawanya juga tetap gitu ya. Sudah tinggal di Medan lama ya tetap Jawanya masih ada gitu ya. Apalagi harus masih kental, kita bisa tetap, kita berharap juga sampai bahkan anak cucu ya, budaya kita ini kan bisa dilestarikan. Bisa ngunggah ngiduk rasa. Jadi nah itu nanti dari gambaran-gambaran ceritanya Janoko orangnya gini, ceritanya Bima, ceritanya nanti kan itu gambaran. Seperti kitab. Kitab itu ada gambaran itu lah. Itu yaitu tertuang dalam bentuk Blawong itu, seni pahat itu. Seni pahat. Iya, kan banyak kan orang mau mengungkapkan isi hati itu bisa dengan media apa saja, intinya gitu. Betul sekali. Betul, setuju sekali. Ya, jadi kita berharap nih generasi muda juga ikut untuk melestarikan budaya kita itu ya. Jadi yang mau kursus datang aja ke Solo gitu. Datang aja ke Solo ya, cari Mas Yuyun ya. David Smith itu orang Australia, orang Amerika itu membuat perkampungan Jawa. Jadi intinya itu tidak menjual barangnya, kalau dijual barangnya nanti hilang. Jadi dia membuat buku-buku tentang antik gila itu untuk koleksi nanti. Dia mengungkap budaya Jawa di Amerika sana ya? Iya. Luar biasa. Itu nanti sebagai gambaran, barangnya itu tidak dijual tapi membuat bukunya, jadi ada museumnya. Jadi nanti kalau istilah saya, kalau pengen yang punya antik-antik bisa dengan barang yang baru. Nanti kan barang baru ini kalau berapa tahun juga jadi antik sama saja. Iya toh. Betul sekali. Jadi jadul, jadi antik. Nah, jadi bisa berkembang terus itu. Betul sekali. Budayanya, intinya cerita itu bisa berkembang. Oke. Ini luar biasa. Nah, berarti pesannya untuk generasi muda adalah apa ini Mas? Sebagai generasi muda, jangan hanya melihat gambarannya, tapi istilah lakon dari itu apa misalnya. Nah, itu untuk contoh dari generasi. Kalau mau terjun di bidang ini juga nggak apa-apa, tapi yang penting isi dari makna budaya itu jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang, terus melekat di hati kita. Supaya gambar bangsa kita, budaya kita tuh tetap ada identitas
diri bangsa. Identitas diri bangsa tetap melekat dan tidak punah. Iya. Oke, baik Mas Iya. Yuyun, thank you banget untuk sharingnya. Sama-sama. Ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Nggih. Dan teman-teman semuanya, ini luar biasa, menginspirasi kita dimanapun kita berada, suku apapun, dimanapun dan sampai kapanpun, kita tetap melestarikan budaya bangsa kita. Nah, untuk seni Blawong ini bisa menjadi inspirasi setiap generasi muda juga untuk melestarikan budaya bangsa kita. Terima kasih untuk yang sudah simak video ini. Jangan lupa untuk like video ini serta subscribe channel saya. Salam kreatif dan inspiratif.